Ya ke situ ya. Sambil jalan aja. Sip. Handphone. Alhamdulillah 2 jam lagi mulai debatnya. Jadi bersiap-siap sekarang untuk berangkat. Mbak. Jadi insya Allah debatnya lancar, bisa menyampaikan gagasan dengan tuntas dan mudah-mudahan membantu bagi masyarakat. Bukan pilihan. Banyak yang bilang tema pendidikan, kemudian kebudayaan ini sangat lekat dengan Pak Anies. Ini merasakan optimis. Semua tema adalah tema yang kita harus berurusan ya. Dan kebetulan di masa lalu saya pernah bertugas, tetapi juga sekarang selama mulai tema kemaritiman sampai tema pertahanan sampai tema luar negeri. Jadi ini adalah tema yang sangat penting untuk rakyat Indonesia karena tujuan kesejahteraan ya yang paling utama untuk kita raih. Pak, saat debat kemarin kan ini waktu di sosial media sentimen negatif Bapak ini cukup tinggi karena Bapak banyak yang nyerang. Kalau nanti bagaimana Pak? Bapak melihat seperti itu bagaimana pada sentimen negatif kepada Bapak menyerang lawan? Sebenarnya yang dipaparkan adalah fakta, yang dipaparkan adalah pandangan yang bisa didiskusikan, bisa dibahas, semuanya masalah kebijakan. Dan pada saat perdebatan, disitulah kesempatan untuk menyampaikan pandangan. Nah, kalau sesudah perdebatan namanya pembentukan opini. Nah, pembentukan opini itu kuat-kuatan anggaran. Kalau anggarannya gede, budgetnya banyak, ya bisa tuh buat opini di sosmed. Tapi yang sesungguhnya terjadi ya yang 2 jam debat itu, kalau sesudahnya itu mesin operasi uang. Dan itulah yang kemudian dicoba diciptakan persepsinya. Tapi yang penting bagi kami sampaikan gagasannya, sampaikan idenya, dan semuanya terkait kebijakan. Pak, kemarin kan beramai-ramai kemudian kampus menyatakan sikapnya terhadap demokrasi saat ini. Apakah ini nanti juga akan Bapak bahas gitu, bersinggungan dengan pendidikan, dan banyak yang bilang bahwa pendidikan ini harusnya tidak dicampurkan dengan politik. Bagaimana? Pertama, saya apresiasi bahwa para guru besar Civitas Akademika menyampaikan pandangan, dan itu adalah tanggung jawab moral dari kampus. Dalam sejarah perjalanan Indonesia, masyarakat kampus, masyarakat intelektual selalu menjadi garda terdepan perubahan. Yang mendirikan republik ini itu kaum intelektual. Orang-orang yang bersekolah di masanya. Di saat 95% penduduk buta huruf, kaum terdidik inilah yang menjadi anggota BPUPKI. Jadi kalau dibilang kaum terdidik, masyarakat kampus tidak boleh menyuarakan pandangan tentang kondisi politik, menurut saya tidak tepat. Mereka boleh menyampaikan. Mereka mungkin tidak terlibat di dalam aktivitas partisan politik, yaitu politik kepartean, politik kepemiluan, mereka tidak terlibat. Tetapi menyampaikan pandangan tentang kondisi negara, mengenai kondisi politik, itu sama seperti mereka menyampaikan pandangan tentang kondisi ekonomi, kondisi sosial, sama. Itu wujud tanggung jawab konstitusional. Justru ketika ada masalah dan kampus diam, ada masalah malah, berarti kebebasan berekspresi terganggu. Tapi ketika mereka mengungkapkan pandangannya, menurut saya itu adalah tanggung jawab, sikap bertanggung jawab dari kampus. Cukup? Yuk, kita langsung yuk. Thank you, Pak. Terima kasih. Andro.